Winner, winner, chicken dinner. Pengen kaya dari bermain blackjack? Tonton film ini dulu, berjudul 21 yang dirilis tahun 2008. Film ini menceritakan tentang beberapa mahasiswa jenius Massachusetts Institute Technology atau MIT yang selalu mengalahkan bandar judi blackjack di Las Vegas dengan metode menghitung kartu. Meskipun legal, tapi banyak rumah judi yang melarang keras metode tersebut. Dan jika ada pemain yang terindikasi memakai cara itu, maka mereka tak segan-segan melarang pemain tersebut bermain di sana kembali. Film ini terinspirasi dari kisah nyata tentang sebuah kelompok bernama MIT Blackjack Team yang beroperasi di tahun 90-an dan membuat banyak kasino mengalami kerugian di masa itu. Dan halo YouTube, selamat datang di channel Narasinema. Scene dibuka dengan tokoh utama di film ini bernama Ben Campbell yang sedang mendaftar di Harvard University untuk mengambil ilmu kedokteran. Ben juga adalah seorang mahasiswa tingkat akhir di Massachusetts Institute Technology atau MIT. Dengan laporan akademisnya yang cemerlang, Ben pun diterima dengan mudah di Fakultas Kedokteran Harvard. Namun, total biaya kuliah kedokteran yang mencapai 300.000 US dollar tentunya menjadi masalah baginya. Karena itu, ia pun memohon kepada sang dekan untuk memberinya beasiswa. Sang dekan tak bisa begitu saja memberi beasiswa itu kepada Ben, mengingat ada 76 kandidat lain yang juga menginginkan beasiswa yang hanya ada satu tiket itu. Tak cukup hanya dengan prestasi akademis yang memukau, untuk mendapat beasiswa seorang calon mahasiswa juga harus mempunyai faktor X lainnya. Di selang waktu kuliahnya, Ben bekerja di sebuah toko setelan jas dengan bayaran $8 per jam setelah mendapatkan promosi sebagai asisten manajer. $8 per jam sebenarnya adalah angka yang lumayan, meskipun masih jauh dari yang ia butuhkan. Saat kelas pertidaksamaan linear di MIT, Ben membuat dosennya kagum saat keputusannya dalam menghitung peluang dengan data statistik, perubahan variabel, dan mengesampingkan perasaannya. Sebagai seorang kutu buku, Ben selalu merasa tak percaya diri untuk mendekati wanita yang diam-diam ia sukai. Saat berada di perpustakaan, Ben tiba-tiba didatangi mahasiswa lain yang mengajaknya ke salah satu ruangan. Di sana ternyata ada dosennya bernama Maggie Rosa dan beberapa mahasiswa yang sudah menunggunya, termasuk mahasiswi idolanya. Mereka adalah Kiana, Fisher, Choi, dan Jill. Mereka menawarkan Ben untuk bergabung ke dalam tim yang bernama MIT Blackjack Team, sebuah tim yang akan bermain blackjack dengan metode menghitung kartu. Dan bagi mereka, Ben adalah kandidat yang tepat mengingat kejeniusan otaknya dalam matematika. Tim itu beroperasi setiap akhir pekan di kasino Las Vegas. Tapi hal inilah yang membuat Ben tak tertarik bergabung meskipun dijanjikan keuntungan yang fantastis. Karena di akhir pekan, Ben harus bekerja di toko baju dan mengerjakan proyek robotik bersama sahabatnya untuk kompetisi ilmiah. Singkat cerita, saat Ben bekerja di toko bajunya, ia didatangi Jill. Kedatangan Jill tak lain adalah untuk kembali membujuk Ben agar bersedia bergabung di timnya. Namun ia masih kekeh menolak tawaran tersebut. Meskipun sebenarnya bimbang mengingat desakan uang yang dibutuhkan untuk biaya kuliah kedokteran. Saat Mickey beserta timnya berlatih menghitung kartu, Ben datang dan akhirnya ia putuskan untuk bergabung. Kemudian mereka berenam pun melatih kemampuan Ben. Tak hanya menghitung, Ben juga dilatih kode-kode yang nantinya mereka gunakan untuk berkomunikasi di kasino. Karena saat di sana, mereka seolah-olah tak kenal satu sama lain. Baik, saya jelaskan secara singkat dulu aturan dasar permainan blackjack. Blackjack adalah permainan kartu melawan bandar, yang dimana 21 adalah skor tertingginya atau disebut blackjack. Untuk bisa menang, nilai kartu pemain harus lebih tinggi dari bandar, tapi tak boleh melebihi 21. Nah, menghitung kartu ini dimaksudkan agar kita bisa lebih mudah menandai kartu apa saja yang sudah keluar, tanpa perlu mengingatnya satu persatu. Teorinya sederhana, kartu 2-6 bernilai 1. 7-9 sama dengan netral atau 0, dan sisanya bernilai minus 1. Sementara teknik menghitungnya adalah pemain terus menjumlahkan setiap kartu yang dibagikan bandar. Dalam permainan blackjack, kartu yang dibagikan bandar ke pemain dalam posisi terbuka. Kemudian kartu yang sudah dibagikan tersebut tidak dikocok kembali sebelum kartu di dalam deck habis. Dalam satu deck biasanya menggunakan 4 set kartu. Kesimpulannya, kartu yang sudah dibagikan tidak akan keluar kembali. Sehingga itulah yang memungkinkan para pemain untuk menghitung kartu, meskipun metode ini dilarang di dalam kasino. Oke, kembali ke film.
Sebagai sebuah tim, mereka punya peran masing-masing. Jill, Kiana, dan Choi bertugas sebagai penanda, yaitu seseorang yang akan duduk dan selalu bertaruh minimum di meja itu, sembari menghitung kartu dari pertama kali kartu dibagikan sejak dikocok. Setelah hitungan kartu mulai bagus, atau bisa dibilang meja memanas, mereka akan memberi sinyal kepada Ben dan Fisher sebagai pemain besar yang akan masuk ke meja itu untuk bertaruh besar, sambil terus menjaga perhitungan dan memenangkan permainan. Sementara Mickey adalah ketua tim, ia yang menyiapkan seluruh akomodasi sekaligus memodali timnya untuk bertaruh. Mickey kembali menegaskan bahwa mereka akan ke Vegas bukan untuk berjudi, tapi menghitung kartu. Singkat cerita, tibalah waktunya mereka terbang ke Vegas. Sebelum beraksi, Mickey berpesan kepada Ben agar tak menarik perhatian saat di kasino, karena banyak kamera di langit-langit yang akan mengawasi para pemain. Mereka juga harus merubah penampilan dan identitas agar tak dikenali saat berpindah ke kasino lainnya. Saatnya mereka beraksi, Ben berjalan berkeliling menunggu sinyal dari timnya. Setelah Kiana memberinya kode pertanda mejanya mulai memanas, Ben lantas menghampiri meja tersebut. Saat Ben mendengar ada kata manis di dalam kalimat yang diucapkan Kiana, maka Ben tahu bahwa hitungan di meja itu plus 16. Ia kemudian akan ikut bermain dan meneruskan hitungan Kiana. Matematika sederhana ini tak semudah kelihatannya, karena Ben tak boleh melewatkan setiap kartu yang keluar. Ditambah, ia harus berbaur dengan keadaan agar tak menunjukkan gestur menghitung, membuat tantangan tersendiri dalam menjaga fokus. Seiring waktu berjalan, chip Ben terus bertambah, menandakan ia sukses menjalankan tugasnya. Esoknya, Jill memberinya bagian dari apa yang mereka hasilkan semalam. Uang yang didapat Ben ini dari kemenangan mereka yang dibagi 5 setelah diambil 50% oleh Mickey. Tak lama kemudian Mickey memanggil mereka untuk rapat. Mickey mengevaluasi kinerja timnya. Ia memuji Ben yang berhasil membawa pulang banyak kemenangan meskipun baru pertama kali. Berbeda dengan Fisher yang performanya jauh dari harapan Mickey. Malam selanjutnya, mereka kembali melipat gandakan uang mereka ke kasino. Skenario berjalan seperti biasa dan Ben tampak sudah semakin mahir. Akhir pekan usai, mereka pun pulang ke Boston untuk kembali menjalani rutinitas kuliah seperti biasanya. Ben mengunjungi ibunya di pagi itu, kemudian sang ibu memberinya cek dari seluruh tabungannya untuk membantu biaya kuliah kedokteran Ben. Namun, Ben tak bisa menerima cek senilai $65.000 itu. Ia pun berbohong telah mendapatkan beasiswa, sehingga ibunya tak perlu khawatir masalah biaya kuliahnya. Di asrama kampus, ia menghitung uang yang dikumpulkannya dan menyimpan uang itu di plafon kamar. Sebelum kemudian, temannya yang bernama Miles dan Cam datang menanyakan kemana ia pergi di akhir pekan. Tentu saja Ben tak bisa bilang bahwa ia pergi ke kasino. We almost had a girl there. Over $100,000. Only 200,000 to go. I was becoming a pro on all levels. Saat akhir pekan di Vegas, Ben menjadi seseorang yang berbeda. Ia menikmati kehidupan yang tak pernah ia rasakan saat di Boston. Ben terus mencetak uang dari keterampilan matematikanya. Ben yang sekarang akhirnya menemukan kepuasan dengan menjalankan perannya di meja blackjack. Winner, winner, chicken dinner. Tapi karena terlalu sering menang, pihak keamanan kasino yang dipimpin oleh Cole mulai mengawasi gerak-gerik Ben. Namun pergerakan Ben yang mulus membuat Cole tak bisa menemukan kejanggalan bahwa ia menghitung kartu. Di kampus, Miles dan Cam mulai merasa aneh dengan sikap Ben akhir-akhir ini, yang selalu menghilang saat akhir pekan. Bahkan tak mengabari mereka saat Ben keluar dari toko baju tempatnya bekerja. Di Las Vegas, Ben bisa menginap di hotel mewah lengkap dengan fasilitasnya, berpesta, berbelanja barang bermerek, dan segala kemewahan lainnya. Baginya, tak ada uang mudah selain pergi ke kasino. Tak hanya itu, ia juga berhasil mendapatkan hati dari wanita yang ditaksirnya sekaligus rekan satu timnya, Jill Taylor. Tiba waktunya bekerja. Ben menghampiri meja Kiana yang sudah memanas. Tak diduga, Fisher juga mendatangi meja tersebut, yang dimana tindakan itu bisa merusak rencana tim. Di ruangan lain, kedatangan Ben sudah ditandai oleh pihak keamanan yang disewa kasino. Setelah mengamati tayangan ulang, Cole melihat isyarat dari Kiana yang mereka duga sebagai alasan Ben masuk ke meja itu. Sementara itu, Fisher yang mabuk dan iri dengan kemampuan Ben justru membuat konflik dengan tamu lain. Seketika suasana kasino menjadi kacau dan membuat orang-orang berlarian. Ben marah sekali kepada Fisher dan melabraknya di bar. Pun demikian dengan Mickey yang tak bisa lagi mentolerir ulah Fisher karena membahayakan tim. Maka ia pun memecatnya saat itu juga. You know exactly what I'm capable of doing, don't you?
Tak terasa uang yang dikumpulkan Ben makin menumpuk di plafon kamarnya. Di hari itu, Ben harus menyerahkan perangkat elektronik kepada Miles untuk proyek mereka. Tapi ternyata ukuran perangkatnya salah, dan karena itu temannya terpaksa harus meneruskan proyek tanpa dirinya, karena Ben dinilai sudah tidak lagi fokus di kompetisi ilmiah itu. But your heart just isn't in this anymore. Singkat cerita, Ben bersama timnya kembali menjalankan aksinya. Kondisi pikirannya yang kalut karena dikeluarkan sahabatnya dari kompetisi ilmiah membuatnya tak fokus menghitung kartu. Melihat permainan Ben yang sembrono, Kiana memberi isyarat untuk segera keluar dari permainan. Namun Ben mengacukan sinyal itu. Ia terus bermain dengan emosinya. Dan kali ini Ben terpaksa harus meninggalkan kasino karena bangkrut. I guess it's not my night. Terang saja apa yang dilakukan Ben membuat Mickey murka. Ben telah berjudi, bukan lagi menghitung kartu. Ia pun diminta Mickey untuk mengganti uang yang dihabiskan malam itu. Jelas Ben menolak menggantinya, karena uang yang dikumpulkannya selama ini untuk biaya kuliahnya. Lagi pula Ben sudah menghasilkan lebih dari apa yang ia habiskan malam itu. I'm not your father. You are not my friend. This is a business. Mickey tetap tak peduli, kemudian pergi meninggalkan timnya. Mereka yang ditinggal sang ketua tim memutuskan akan kembali ke Boston. Tapi Ben bersikukuh akan meneruskan aksinya di kasino menggunakan uang pribadi mereka berempat. Rekannya yang meragukan ide Ben di awal, akhirnya sepakat dengan rencana itu. Ben kembali bisa menguasai keadaan karena ia tak lagi berjudi saat memasang taruhan. Aksi mereka berjalan mulus sebelum kemudian ternyata Mickey mengawasi mereka dan melaporkannya kepada Cole. Tak butuh waktu lama sampai kemudian Cole menghampiri Ben dan membawanya pergi. Cole yang marah dengan Ben memberinya pelajaran dan mengingatkannya agar tak kembali menginjakkan kaki di Las Vegas. Funny thing though, I never saw Mickey Rose after that. Setelah pulang ke Boston, Ben mendapati kamar asramanya telah diacak-acak seseorang, dan uang yang ia kumpulkan selama ini telah raib. Yang tak lain itu adalah ulah Mickey. Tak terima dengan apa yang telah Mickey rampas darinya, ia pun mendatangi Jill dan merencanakan sesuatu untuk merebutnya kembali. Ben juga menghadiri malam pengumuman kompetisi ilmiah yang dimana dimenangkan oleh Miles. Setelah meminta maaf kepada sahabatnya tersebut, Ben menceritakan semua tentang apa yang ia sembunyikan darinya, bahwa ia ke Vegas setiap akhir pekan. Miles bisa mengerti keadaan Ben, dan mereka berdua pun berbaikan kembali. Selanjutnya, Ben menjumpai Mickey, menyatakan permintaan maafnya dan meminta Mickey menjalankan tim mereka kembali. Mickey sepakat dengan tawaran itu, dan ia akan menargetkan kemenangan yang besar sebelum akhirnya pensiun. Untuk memaksimalkan kemenangan, Mickey pun akan ikut terjun ke meja blackjack sebagai pemain besar mengisi posisi Fisher. Penampilan duo mereka di atas meja blackjack begitu gemilang. Mereka benar-benar menjarah kasino malam ini. Sampai kemudian, Jill memberi sinyal yang hanya punya satu arti, mereka harus keluar dari sana sekarang juga. Kehadiran Cole membuat Ben dan timnya segera kabur dari kasino itu. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Mickey berinisiatif agar mereka berpencar dan meminta ia yang membawa jeep itu. Mickey mendapatkan taksi dan akan menuju bandara, meninggalkan Ben beserta rekan timnya. Mickey tersenyum lega karena lolos dari kejaran Cole dan membawa semua jeep kemenangan mereka. Tapi setelah ia cek, ternyata itu hanya coklat yang dibungkus menyerupai chip. Mickey sadar bahwa ia telah dijebak. Supir taksi itu ternyata juga adalah orang-orang Cole. Kita pun diperlihatkan adegan flashback saat Ben diajar Cole. Cole membuat kesepakatan dengan Ben akan memberinya kesempatan untuk kembali ke Vegas tanpa diganggu asal bisa membawa Mickey. Karena dia adalah buruannya selama ini yang membuatnya banyak kehilangan pekerjaan akibat aksi Mickey di masa lalu yang begitu merugikan banyak kasino. Cole menemui Ben menyampaikan terima kasihnya telah membawa Mickey kembali. Namun tak hanya itu, karena Cole juga meminta semua chipnya yang dimana itu tak ada dalam kesepakatan. Tapi tak ada pilihan lain bagi Ben setelah Cole juga sedikit mengancamnya. Hello, Mickey. Faktanya, chip itu tak begitu masalah baginya. Karena ternyata Ben telah merekrut anggota baru dalam timnya, yaitu Miles dan Cam, untuk mengisi posisinya. Mereka pun tetap pulang ke Boston dengan membawa kemenangan. I scored the prettiest girl in school. But I confessed the lie and, well, she still loved me. Pengalaman inilah yang kemudian ia ceritakan ke dekan ilmu kedokterannya, yang akhirnya membuat Ben mendapatkan beasiswa. Dan itulah ending film 21. Tentu saja banyak plot cerita yang berbeda dari film ini dengan kisah nyatanya, mengingat ini bukan film adaptasi.
Sosok yang menjadi inspirasi dari karakter Ben pun ditampilkan sebagai cameo saat menjadi bandar yang bernama asli Jeff Ma. Pesan moral dari film 21 ini adalah jangan berjudi, tapi jika ingin mencobanya, pastikan kamu telah memiliki peluang probabilitas tinggi melalui perhitungan yang terukur. Baik, cukup sampai di sini dulu saya dalam menarasikan film 21. Jangan lupa subscribe agar tak ketinggalan video baru alur cerita film lainnya. Semoga terhibur dan sampai jumpa.